Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Rizky Fernanda dari Matematika kelas 2022C dengan NIM 2203 021 4078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presidensi KTT G20 di Bali tahun 2022. Yang pertama, KTT G20 di Bali sendiri memiliki 3 agenda isu. Yang pertama, arsitektur kesehatan global, transformasi digital ekonomi, serta transisi energi berkelanjutan. Sekarang saya akan menerangkan tentang arsitektur kesehatan global. Agenda utama arsitektur kesehatan global adalah memperkuat arsitektur kesehatan global atau restructuring the global health architecture dengan 3 sub-agenda yang terdiri atas Building Global Health System Resilience atau membangun ketahanan sistem kesehatan global. Yang kedua, Harmonizing Global Health Protocol Standard, menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Serta yang ketiga, Expanding Global Manufacturing and Knowledge Hubs for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response, mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi. Penjelasan dari sub-agenda tersebut yang pertama yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global yang saat ini Indonesia dibantu oleh tim World Bank dan tim dari World Health Organization atau WHO untuk menyusun dan membangun mekanisme Global Health Fund, serta Indonesia perlu bekerjasama dengan negara maju termasuk perusahaan internasional berskala besar untuk akses pendanaan vaksin, obat-obatan, dan lainnya saat terjadi krisis kesehatan. Kemudian dari sub-agenda yang kedua, menyelaraskan standar protokol kesehatan global yang bertujuan agar terdapat standar yang sama yaitu standar dunia tentang peraturan terkait PCR, karantina, dan lainnya yang selama ini berbeda-beda di setiap negara. Kemudian menjelaskan dari sub-agenda yang ketiga yaitu mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi. Idealnya terdapat di berbagai negara, bukan hanya di negara-negara yang berpendapatan tinggi saja. Artinya, harus adalah proses meredistribusikan kompetensi. Kemudian saya akan menjelaskan sub-agenda transformasi digital ekonomi. Dalam presidensi G20 Indonesia 2020, kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Digital Working Group G20 yang mampu Kementerian Kominfo membahas 3 isu utama, yaitu yang pertama, konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang kedua, kemampuan digital dan literasi digital, kemudian yang ketiga, serta arus data lintas batas negara. Tujuan utamanya yaitu menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, lalu memperluas inklusi keuangan, serta mempercepat literasi dan keterampilan digital, serta reformasi tata kelola. Kemudian saya akan menjelaskan dari sub-agenda yang ketiga yaitu transisi energi berkelanjutan. Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dan membantu dunia dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif, serta memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap transisi energi global. Sebab negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. ETWG memfokuskan pembahasan pada keamanan energi, akses dan efisiensi, serta transisi ke sistem energi rendah karbon, termasuk juga investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien. Lalu isu dan agenda G20 yang lainnya itu ada exit strategi, scaring effect, sistem pembayaran digital, dan sustainable finance. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.